beberapa titik. Beberapa titik. Dan ini supervisi sebenarnya, cuman kita bungkus dengan obrolan biasa. Jadi kalau misalkan dengan nanti menyampaikan beberapa hal, ide atau inisiasi, opini dan sebagainya, monggo bisa apa-apa, kita diskusi aja sih. Cuman ada beberapa titik yang saya lihat di situ, di sini mengangkat materi yang ingin difokuskan oleh Pak Yudi di tujuan pembelajarannya adalah ingin anak ini dapat mengerti lingkungan sekitar dengan mengamati lingkungan sekitar, gitu Pak Yudi. Kemudian dilanjutkan dengan proses wawancara. Ada beberapa. Yang pertama itu briefing atau penentuan konsep yang harus dibuatkan kepada siswa sebelum pelaksanaan dilaksanakan. Briefing di awal banget sampai detail pelaksanaan pembelajaran di akhir. Itu yang pertama. Yang kedua, disiapkan materi yang beragam atau aktivitas yang beragam. Aktivitas yang beragam yang terkait dengan mengerti atau mengamati lingkungan sekitar, sehingga aktivitas yang beragam itu bisa dilakukan oleh siswa untuk masing-masing kelompok yang sudah Pak Yudi petakan. Misalkan kelompok A, B, C, aktivitasnya ini berbeda-beda nanti. Nah, akhirnya nanti kelompok A bisa merasakan aktivitas kelompok B bisa merasakan aktivitas kelompok A, berputar. Nah, gitu. Kemudian terkait dengan pengamatan, titik fokus pengamatan lingkungannya di mana, gitu kan? Kalau misalkan titik fokus pengamatan lingkungan dijelaskan dulu. Ada beberapa lingkungan, misalkan sudah dijelaskan di situ, diulas lagi, terus dikaitkan. Kemudian dikasih pertanyaan pemantik. Nah, hasil dari data yang diberikan oleh kalian ini anak-anak, itu yang termasuk lingkungan alam mana? Yang termasuk lingkungan masyarakat mana? Yang masuk lingkungan keluarga mana? Kemudian yang masuk lingkungan belajar itu mana? Nah, itulah nanti di ending pada saat aksi nyata itu nanti anak-anak mampu membuat berbagai macam jenis lingkungan sesuai dengan bakat dan minatnya anak-anak. Akhirnya membuat desain lingkungan akhirnya di situ dengan menggunakan barang bekas, kardus dan sebagainya. Akhirnya muncul nalar kritis, muncul diskusi kolaboratif di situ muncul. Perlu dikuatkan di sini Pak Yudi. Sudah bagus sebelumnya anak-anak. Pak Yudi mungkin di sini ya bagi saya menanamkan keberanian terlebih dahulu ke anak-anak untuk bertanya. Kan gitu Pak Yudi ya? Karena kelemahan dari anak-anak itu takut bertanya, kan gitu kan. Nah, dan tahapan selanjutnya yang saya harapkan itu adalah itu kan sudah muncul keberanian untuk bertanya Pak anak-anak, walaupun dari jauh gitu kan, Pak anaknya berapa gitu kan ya. Anaknya berapa gitu kan. Kemudian Pak sambil naik sambil lompat-lompat, Pak anaknya berapa, umurnya berapa gitu kan. Nah, itu akhirnya sudah berhasil Pak Yudi di situ, berhasil untuk memunculkan keberanian untuk berbicara. Saya harapkan nanti di tahap berikutnya adalah memberi informasi kepada anak, ini loh anak-anak tata cara melakukan wawancara. Oke, yuk kita sekarang praktek yuk tata cara melakukan wawancara seperti apa. Oke, coba. Nah, ini tahapan-tahapannya kayak gini. Nah, itu dengan prepare semuanya, dengan detailing semuanya. Akhirnya pada saat wawancara, yuk kita wawancara lagi. Wawancara yang kedua, anggap ini. Wawancara yang kedua, sudah anak-anak bisa menerapkan konsep ini sejauh mana? Oh, ternyata anak sudah mulai berkembang dari yang tanyanya dari atas bambu, misalkan dari atas pondok sambil lari-lari, ini tanyanya sudah mengucapkan salam dulu. Tanya lagi, pertanyaan terkait apa? Itu dijawab. Jadi bukan hanya memaksakan, ayo jawaban pertanyaanku kan gitu, enggak. Kita harus melayani. Nah, itu butuh dimatangkan ke anak juga, diberikan edukasi ke anak juga. Kemudian di titik selanjutnya adalah membuat catatan Pak, anekdot. Catatan anekdot ini sama dengan nanti dengan akan mengarah ke asesmen formatif. Nah, pada saat anak-anak melakukan eksekusi aktivitas gitu kan, nah di kelompok itu dari jauh
Pak Yudi pasti paham anak namanya siapa gitu. Dicatat, misalkan Valen tapi ngobrol apa aja ya dengan Pak Guntur gitu. Valen, ngapain tuh di situ? Aktivitasnya bisa jelasin. Kemudian tanya ke anak ini lompat-lompat, anak ini pada saat aktivitas lompat-lompat, kemudian bertanyanya masih dari jauh. Oh, anak ini nggak aktif main sendiri. Oh, anak ini kelihatannya kok berdiskusi sama temennya ya, namanya siapa, sudah mampu berdiskusi dengan baik dengan siapa gitu misalkan. Kemudian sudah mulai serius Anto menulis beberapa hal gitu misalkan, terlihat menulis terkait dengan data, segera mendata. Terus Valen terlihat sudah mulai tertib. Kemudian Angga masih kurang fokus dengan selalu jalan muter-muter tanpa tujuan. Itu catatan-catatan dari Pak Yudi nanti di sini. Itu yang bisa digabungkan nanti menjadi progres pembelajaran dan bisa dibuatkan asesmen formatifnya. Asesmen formatif itu nanti bisa digunakan oleh Pak Yudi sebagai refleksi. Contoh asesmen formatif gini, buatkan desain, buatkan gambar bentuk lingkungan masyarakat. Gambarnya bagaimana? Nah itu, biarkan mereka berdiskusi. Oh, kemampuan anak-anak sampai di mana ya, dengan membayangkan imajinasi anak-anak tentang lingkungan masyarakat, kemudian dituangkan ke dalam kertas. Iya memang gitu mendalam akhirnya. Jadi memang bukan hanya sekedar mengenalkan iki loh sing jenenge mengamati lingkungan, ini loh yang namanya mengerti, ini loh yang namanya bertanya, bukan, tapi kita perdalam sekali. Karena apa? Karena membuat fondasi kepada anak-anak di fase. Oke, kalau menurut Pak Yudi sendiri gimana dengan pemaparan yang saya berikan barusan? Opini atau masukan atau apa aja yang perlu ditanyakan atau perlu dijelaskan? Teknik wawancara yang akan dilakukan oleh siswa, saya cuma memberitahukan headline-nya saja yang tidak lucu. Saya pikir dengan memberikan kebebasan kepada mereka bisa mengutarakan pertanyaan, mungkin ketika melihat orang itu tidak ada patokan gitu menurut saya. Tapi ketika mereka memperlihatkan hasil wawancaranya, betul katanya Pak Betul tadi. Saya tidak memberikan contoh contoh mewawancarai seorang narasumber, saya tidak memberikan contoh. Mantap. Cuma saya memberikan clue katanya. Tanyain sekitar lingkungan yang ada di mereka. Bukan cuma misalnya tadi Pak Yudi sempat lihat Pak Guntur punya anak berapa. Ya, itu kan mengarah ke matematika nanti. Numerasi. Pertanyaan itu tidak sebatas cuma kayak gitu saja. Jangan kayak gitu tok pertanyaannya. Saya sempat bilang, saya contohkan tadi itu. Contoh pertanyaannya kayak gini. Ini kamu nanya ke siapa? Ke Anin tadi saya nanya. Nanya ke Bu S itu, Pak. Oh, Bu S, iya. Ibu punya berapa anak? 2, jawabnya 2. Nah, misalnya ini kan ibu-ibu, Dok. Iya, Pak. Rumahnya masa di sana? Enggak. Kok enggak nanya kamu ke ibu itu? Nanya gimana, Pak? Misalnya gini pertanyaannya. Contoh yang mudah. Yang biasanya kalian tanyakan ke Pak Yudi itu, kok enggak ditanyain ke itu? Pak, ke sini Bapak naik apa? Pak, anaknya kalau mandi jam berapa? Kok enggak nanya kayak gitu-gitu juga kalian? Kenapa? Kok kalau ke Pak Yudi sembarang yang ditanya. Ketika sudah disuruh nanya ke orang yang belum kalian kenal, kok kalian malu? Kalau ke Pak Yudi kok enggak malu? Jadi malunya dipinggirin dulu. Okay. Jadi di sini saya tangkap Pak Yudi itu memberikan bebasan di awal untuk melakukan wawancara, namun di satu momen atau di aktivitas pembelajaran berikutnya memberikan penguatan. Bentuk wawancara itu seperti ini loh. Ini loh, apakah
yang kalian lakukan tadi sudah masuk bentuk wawancara apa belum kira-kira? Nah, itu akan lebih efektif lagi memperkuat pemahaman siswa tentang bagaimana melakukan wawancara terkait dengan mengerti dan memahami atau mengamati lingkungan sekitar. Nah, di situ Pak Yudi. Jadi ada bocoran sedikit Pak Yudi. Ada beberapa anak tadi yang menerapkan apa yang Pak Yudi sampaikan barusan. Ada satu anak, Vela. Dan Velan. Kemudian ada satu anak bocoran lagi. Ada yang temannya naik-naik di situ. Anak. Nama siapa? Nama siapa nih? Fawazul. Gini, Fawazul. Ada apa? Satu anak dia. Yang ngomong sebelum Fawas. Fawas dipanggil sama. Oh. Siapa? Thailand. Pak, itu Pak bahaya Pak. Nanti kalau kepleset kepala kebentuk keluar darah Pak. Nah, kalau apalagi kalau lompat-lompat jatuh ke bawah. Daya seperti itu kalau kita perkuat Pak. Di kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kelas 4, 5, 6 ngewes mereka Pak. Ngewes belajar Pak. Akselerasi akan mereka. Dan enaknya lagi adik-adiknya di kelas 1, 2, 3 berikutnya ini akan mengikuti kakak-kakaknya. Sehingga secara nggak langsung akan tercipta budaya positif di sekolah dalam pembelajaran. Makanya saya memilih memang orang yang kencang di situ untuk di kelas bawah. Tentunya yang paling kuat itu di kelas bawah, menanamkan fondasi dasarnya. Kalau hanya sekedar prinsip struktur, habis itu mengucapkan salam, habis langkah-langkahnya ini, kemudian membangun kesepakatan kelas sampai akhir berdoa, itu sudah bisa dibaca. Tapi kan kita nggak bisa struktur seperti ini kehidupan real bro kan gitu. Ini kehidupan real bro kan gitu. Itu kan konsep di buku, tapi kan kita harus fleksibel dalam mengajar. Bagaimana kondisi anak, bagaimana keadaan anak, bagaimana psikologi si anak, dan bagaimana konsentrasi si anak kan gitu. Itu yang Pak Yudi lakukan udah benar. Cuman yang kedua ada lagi catatannya adalah mobile guru mobile. Tadi saya masih melihat Pak Yudi berada di satu titik untuk menerima informasi dari anak yang mengarah ke Pak Yudi. Nah ini harusnya disitulah guru mobile dengan membaca catatan anekdot di situ. Itu namanya fasilitasi Pak. Kalau seorang pendidik berada di sini kan bukan fasilitasi Pak, berarti murid yang malah memfasilitasi guru. Gitu. Oke, gitu. Oke, terima kasih itu aja Pak Yudi. Nanti kita lanjut berikutnya. Gitu.